Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu sehat. Bertemu lagi di channel Dimensity Project. Di video kali ini kita akan menampilkan konten terbaru nih dari channel Dimensity Project, yaitu nama channelnya Banjarmasin dalam Sepekan. Nah, jadi Banjarmasin dalam Sepekan atau BDS ini adalah sebuah konten yang akan merangkum berita-berita yang bisa dikatakan sebagai berita hangat yang terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bisa di Kalsel ya, cuman kita fokusnya di Banjarmasin, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan mengangkat berita-berita hangat dari luar Banjarmasin. Nah, jadi di BDS ini Ulun akan mengambil berita-berita dari beberapa media lokal, dan yang pastinya media-media lokal yang resmi atau yang memang sudah tervalidasi gitu. Jadi intinya kita mengambil berita yang valid, bukan berita abal-abal. Nah, jadi di BDS ini juga sesuai dengan namanya, Banjarmasin dalam Sepekan. Jadi berita-berita yang dirangkum itu adalah berita-berita yang terjadi sepekan yang lalu. Nah, jadi konten ini akan tayang setiap hari Minggu. Nah, jadi yang kita angkat itu adalah berita-berita yang terjadi antara Senin sampai Sabtu di seminggu sebelumnya. Nah, jadi itu tadi. Dan untuk berita-beritanya itu ada beberapa sesuai dengan tingkat kehangatan dari berita itu. Nah, langsung aja. Yang pertama, ini kan karena memang masih dalam kondisi Kalsel sedang berduka juga ya, masih dalam suasana musibah banjir. Nah, jadi mari sama-sama kita berdoa supaya banjir ini cepat surut, dan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak bisa segera bangkit, segera pulih, dan yang pastinya semoga bencana ini cepat berlalu dan diangkat dari bumi Kalimantan Selatan. Dan juga BDS pertama ini tampaknya juga tidak akan jauh-jauh dari berita seputar banjir, karena memang banyak sekali informasi-informasi yang diangkat oleh media-media kita di Kalsel tentang banjir. Nah, jadi di sini Ulun merangkum sebagian aja berita-berita tersebut, dan memang fokusnya seperti yang Ulun bilang tadi, kita akan fokusnya ke Banjarmasin dulu. Yang pertama dilansir dari halobanua.com. Jadi salah satu media online di Banjarmasin ya. Beritanya ini diterbitkan atau diunggah itu 18 Januari 2021. Nah, jadi judulnya itu Jalan Ahmad Yani macet total, kendaraan bermotor tertahan di flyover. Nah, jadi memang Banjarmasin juga sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak luput dari dampak banjir yang menimpa Kalsel. Nah, cuman di Banjarmasin sendiri tidak separah daerah-daerah lain ya. Jadi salah satu yang daerah terdampak di Banjarmasin itu yaitu jalan nasional, malah Jalan Ahmad Yani dari kilometer 4 sampai kilometer 6. Nah, jadi memang di Ahmad Yani ini itu tinggi airnya lumayan, dan banyak kendaraan bermotor itu yang kesulitan untuk melintasi jalan ini karena tingginya itu. Kemarin Ulun juga beberapa hari langsung ke lokasi, dan memang tingginya air itu bahkan sampai ada yang sepaha orang dewasa. Jadi untuk sepeda motor khususnya itu agak kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Kita langsung Ulun bacakan aja sedikit ya. halobanua.com, Banjarmasin. Debit air yang belum turun di Jalan Ahmad Yani kilometer 3 sampai 5 Banjarmasin mengakibatkan kemacetan sepanjang 2 km lebih Senin pagi 18 Januari 2021. Menurut pantauan reporter halobanua.com di lapangan, tinggi genangan air di jalan nasional ini mencapai lutut orang dewasa, sehingga banyak kendaraan bermotor, khususnya roda 2, yang kesulitan melintasi jalan ini. Seperti yang tadi Ulun bilang, jadi sepeda motor sih agak sulit karena memang rawan mogok ya. Dan tampak juga di lokasi, sejumlah anggota polisi lalu lintas Polresta Banjarmasin turun menerobos genangan air untuk mengatur lalu lintas yang tertahan bahkan sampai atas flyover. Nah, jadi macetnya itu dari depan Ikan Goreng Cianjur ya, yang ada U-turn itu, putaran itu, sampai setengah flyover. Jadi sampai flyover gitu macetnya, karena memang sangat macet. Jadi kendaraan itu sangat pelan sekali jalannya karena memang tertahan oleh tingginya debit air di daerah sini. Nah, jadi bahkan sampai Pak Polisi dari Polresta, khususnya dari Satlantas itu langsung turun ke lapangan untuk mengatur, dan alhamdulillah setelah beberapa jam kemacetan dapat terurai, dan arus lalu lintas di kawasan ini kembali terbuka atau kembali lancar kembali. Nah, jadi tadi ini kemarin sempat viral juga di beberapa media sosial video-video yang menampilkan suasana banjir yang ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 3 sampai kilometer 5. Itu tadi berita pertama yang kita bahas. Nah, tapi sih infonya hari ini sih saat berita ini diunggah ya, yaitu hari Minggu tanggal 24 Januari, itu airnya sudah cukup
banyak turunnya, jadi sudah bisa dilewati kendaraan bermotor secara normal, meskipun masih ada sebagian genangan air, cuman tidak separah beberapa hari sebelumnya. Nah, mudah-mudahan cepat surut ya, amin. Selanjutnya berita kedua, masih di Banjarmasin dan tidak terlepas juga dari musibah banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Masih dilansir dari halobanua.com, judul beritanya yaitu banjir di Pramuka, jukung bermesin sampai masuk ke jalan raya. Nah, jadi memang bukan pemandangan yang asing lagi nih, bahwa banyak sekali jukung-jukung atau kelotok yang ikut melewati jalan raya ya, yang seharusnya itu buat dilewatin kendaraan bermotor, ini malah jukung atau alat transportasi air yang lewat, karena memang tinggi debit air itu memang sudah bisa untuk dilewati perahu atau jukung-jukung atau juga kelotok. Nah, jadi kemarin berita ini diunggah 17 Januari 2021. halobanua.com Banjarmasin. Banjir yang merendam di kawasan Jalan Pramuka kilometer 6 Banjarmasin. Selain banyak pengendara yang terjebak banjir, kini di kawasan itu mendadak ramai menjadi wahana bermain anak-anak maupun warga sekitar. Bahkan melalui updatean salah satu akun Instagram, terlihat di ruas jalan tersebut dilewati kapal kecil bermesin atau klotok. Mengingat debit air di kawasan itu lumayan tinggi. Menariknya, klotok tersebut terlihat berpapasan dengan motor besar yang juga melewati ruas jalan tersebut. Jadi uniknya itu klotok itu berpapasan dengan mobil. Nah, jadi pemandangan yang sangat langka sekali. Ya bayangkan aja mobil sama perahu atau klotok itu jalan bersebelahan. Jadi kan ya cukup unik lah. Nah, cuman ya semoga pemandangan ini tidak terlihat lagi ya, karena meskipun unik kan artinya kalau memang klotok itu sampai lewat jalan raya artinya kan banjir tinggi, dan kita berdoa supaya banjir cepat surut dan musibah ini cepat terlewati. Diketahui ruas Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin tersebut memang menjadi dampak banjir yang lumayan parah di kota Banjarmasin. Sejak banjir merendam kota Banjarmasin kurang lebih 1 pekan yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, jadi memang di Banjarmasin sendiri itu kawasan yang cukup terdampak itu ada beberapa kecamatan dan yang paling parah itu Banjarmasin Timur sama Banjarmasin Utara. Banjarmasin Timur itu kayak Jalan Pramuka, Banjar Indah, Pemurus Luar, Pemurus Dalam, Akuripan, Sungai Lulut. Nah, jadi memang itu bukan Akuripan sih, Veteran ya, di dekat Sungai Lulut, di dekat Sungai Lulut. Jadi memang di daerah Banjarmasin Timur ini dampaknya itu cukup parah dan air cukup tinggi di sana. Jadi sampai klotok itu bisa lewat di jalan raya. Oke, sama-sama kita doakan semoga cepat surut ya musibah ini. Amin. Oke, berita ketiga masih seputar banjir yang melanda Kalsel. Kita lansir lagi dari halobanua.com. Berita ini diunggah 18 Januari 2021. Judulnya, median Jalan Ahmad Yani dijebol untuk salurkan genangan air. Nah, jadi kan seperti yang tadi berita nomor 1 yang soal Jalan Ahmad Yani itu banjir. Jadi memang Jalan Ahmad Yani itu sendiri terbagi 2 ruas nih. Ruas kiri itu untuk keluar kota dan ruas kanan itu untuk ke arah dalam kota. Nah, jadi yang banjirnya ini yang parah itu malah jalur sebelah kiri atau jalur dari dalam kota menuju luar kota. Nah, sedangkan jalur yang sebelah kanan atau jalur yang dari luar kota menuju dalam kota itu tidak terlalu tinggi airnya. Nah, mungkin karena ketinggian ada perbedaan tinggi jalan, jadi sehingga airnya itu tidak sama gitu tingginya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk menjebol median jalan yang terbuat dari semen, karena memang median jalan itu menahan air sehingga air tidak bisa mengalir dari sisi kiri ke kanan jalan. Langsung kita baca aja. halobanua.com Banjarmasin. Genangan air setinggi paha orang dewasa yang menggenangi Jalan Ahmad Yani kilometer 3 hingga kilometer 5 Banjarmasin memaksa petugas kepolisian menjebol median jalan tepat di seberang Mapolsek Banjarmasin Timur, Senin 18 Januari 2021 siang. Penjebolan median jalan ini menggunakan bantuan alat berat milik PDAM Bandar Masih. Tampak di lokasi sejumlah anggota kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Timur saling bahu-membahu dalam mengatur arus lalu lintas yang mengalami kemacetan parah diakibatkan alat berat yang menutupi setengah lebar jalan. Jadi kan alat beratnya itu kan memang dia posisinya itu memang tepat di tengah jalan. Jadi alat beratnya itu difungsikan untuk menghancur median jalan terbuat dari semen. Nah, jadi berdampak pada arus lalu lintas yang pastinya tidak bisa lewat karena tertahan oleh alat berat. Sedangkan di sisi kiri itu air cukup tinggi sehingga mobil dan motor itu akhirnya berhenti untuk menunggu selesainya penjebolan median jalan itu. Hadir juga ke lokasi itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang langsung turun ke lokasi untuk meninjau proses penjebolan tersebut. Tadi saya sudah koordinasi dengan pihak Polresta dan saya sudah menyetujui penjebolan median jalan ini, kata Ibnu Sina kepada halobanua.com 18 Januari 2021. Dijelaskan Ibnu, alasan penjebolan median jalan ini dikarenakan tinggi kedua sisi Jalan Ahmad Yani Banjarmasin tidak sama. Memang di sisi kiri ini lebih rentan tergenang air karena memang mendapat kiriman air dari Sungai Lulut dan Kabupaten Banjar.
Jadi tadi diputuskan untuk menjebol median jalan agar air mengalir ke sisi sebelah kanan yang relatif tidak tergenang air terlalu tinggi. Seperti tadi yang Ulun bilang kan, jadi memang sisi sebelah kanan itu tidak terlalu tergenang karena mungkin ya ada perbedaan tinggi ya. Nah, jadi memang banjir ini, cuman alhamdulillah sih ya, beberapa hari ini Ulun sudah ada meninjau ke beberapa lokasi juga, itu air sudah mulai surut dan semoga cepat kering lah, karena kan sangat mengganggu sekali dan banyak juga saudara-saudara kita yang akhirnya sampai mengungsi itu karena memang rumah mereka terendam air, bahkan ada yang sampai seatap katanya. Jadi selain itu juga banjir pastinya juga banyak sekali memberi dampak-dampak negatif seperti penyakit, dan yang pastinya juga perputaran ekonomi kita juga terhambat kan, karena memang musibah banjir ini banyak sekali menghantam usaha-usaha yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya usaha kecil dan menengah. Nah, jadi banyak sekali usaha-usaha yang masih tutup karena tempat berjualan mereka itu terendam oleh air banjir. Nah, mudah-mudahan cepat surut dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu. Oke, selanjutnya itu berita keempat. Kita lansir dari apahabar.com. Beritanya sendiri diunggah pada tanggal 22 Januari 2021 atau Jumat kemarin ya. Judulnya itu, jumlah korban banjir Kalsel terus bertambah, 6 warga masih dinyatakan hilang. Nah, jadi berita duka ya. Jadi karena musibah banjir yang menimpa Kalsel ini, ada beberapa saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum ditemukan, dan semoga kita doakan mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Oke, nah kita baca langsung beritanya. apahabar.com, banjir baru. Jumlah data korban banjir di Kalsel terus bertambah. Hingga Jumat 22 Januari 2021, total korban mencapai 506.326 jiwa dari total 149.164 kepala keluarga. Nah, jadi ini hampir lebih dari setengah juta ya saudara-saudara kita itu terdampak musibah banjir ini. Sementara dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, 6 warga Hulu Sungai Tengah masih dinyatakan hilang. Untuk yang hilang, kita berdoa mudah-mudahan hanya dalam kondisi terisolasi saja, karena masih banyak warga yang terisolasi, kata PLT Kepala BPBD Kalsel, Mujiat, belum nama tadi. Bencana banjir di Kalsel juga merenggut korban jiwa sebanyak 20 orang yang berasal dari Kabupaten Tapin 1 orang, Banjarbaru 1 orang, Kabupaten Banjar 3 orang, Kabupaten Tanah Laut 7 orang, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 8 orang. Banjir juga mengakibatkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur rusak parah, bahkan tidak dapat diakses oleh masyarakat. BPBD Kalsel mencatat sarana dan prasarana yang terdampak banjir yaitu 115 tempat ibadah, 83 sekolah, 22 jembatan, 104.521 rumah terendam, dan total 18.294 meter jalan terendam banjir. Nah, jadi dari laporan BPBD Kalsel itu ada laporan BPBD Kalsel per 22 Januari tahun 2021 hingga pukul 9 pagi itu terdapat 11 kabupaten yang terdampak musibah banjir ini, dan kabupaten yang paling banyak korbannya adalah Kabupaten Banjar ya. Ini yang paling banyak terdampak untuk korban jiwanya. Jadi di Kabupaten Banjar sendiri itu ada 37.467 KK, 190.929 jiwa, dan 25.362 warga mengungsi, dan 3 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara itu fasilitas dan infrastruktur yang terdampak banjir di Kabupaten Banjar itu ada 20.262 rumah yang terendam, 2 jembatan, 5 tempat ibadah, dan 9 sekolah. Nah, jadi memang Kabupaten Banjar sendiri itu kabupaten yang terparah ya, yang terdampak dari musibah banjir ini. Dan untuk Kota Banjarmasin sendiri itu terdapat 35.138 KK yang terdampak, 108.524 jiwa, 5.548 warga mengungsi. Sementara itu fasilitas dan infrastruktur yang terendam banjir itu ada 35.138 rumah terendam dan 8 tempat ibadah yang terendam. Nah, jadi di Banjarmasin juga banyak sekali juga yang terdampak. Ya, mudah-mudahan cepat selesai dan semoga pihak terkait juga bisa secepatnya menangani ya. Jadi pihak terkait itu bukan hanya responsif tapi juga preventif, dan jangan sampai musibah ini terulang kembali di tahun-tahun ke depan, karena memang dampaknya ini sangat luar biasa sekali, baik itu dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak lingkungan pastinya. Ya,
semoga lah pihak terkait bisa memikirkan caranya. Kita juga sebagai masyarakat juga harus saling bantu, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak fasilitas-fasilitas atau jangan merusak lingkungan yang pastinya ya, karena kita harus bergandengan tangan, kita harus bersinergi juga dengan pemerintah. Kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah, sementara kita juga sebagai masyarakat buang sampah sembarangan, merusak alam ya tidak akan efektif. Jadi harus saling bersinergi untuk mengatasi musibah banjir ini. Oke, berita yang kelima atau berita yang terakhir untuk episode pertama ini. Jadi untuk hari ini kita membahas 5 berita dulu, dan mudah-mudahan di minggu depan kita bisa menambah episodenya jadi 2 episode ya. Jadi sebenarnya sih BDS ini ulun rencanakan itu tayang seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kita bagi 2 beritanya. Jadi berita Senin sampai dengan Rabu itu tayangnya hari Sabtu, dan berita Kamis sampai Jumat itu tayang hari Minggu. Nah, jadi bisa kita bagi dan juga bisa lebih banyak berita yang kita bahas. Cuman ya itulah, untuk ini saya masih manggah ya. Tadi habis begawian juga. Biasa pun rumah masih tepalu nah. Jadi 5 dulu. Oke. Berita terakhir yang akan kita bahas yaitu berita yang kita lansir dari klikkalsel.com yang diupload atau diunggah pada 24 Januari 2021. Judulnya, menutup jalur Sungai Veteran, sejumlah kios di Pasar Kuripan dibongkar. Nah, jadi mungkin teman-teman khususnya warga Banjarmasin itu pasti sudah tahu ya. Jadi di samping Pasar Kuripan itu ada beberapa kios yang samping tempat pembuangan sampah itu loh. Nah, jadi disinyalir kios-kios ini menghambat laju aliran sungai Veteran menuju Sungai Matapura, sehingga kawasan Kuripan itu masih tergenang air bahkan sampai kemarin kalau nggak salah. Hari ini sendiri saya masih belum ke sana, belum lihat, tapi kayaknya sih sudah mulai turun ya. Semoga saja. Oke, kita bacakan saja Banjarmasin, klikkalsel.com. Belasan kios di kawasan Pasar Kuripan yang berada di Jalan Veteran, Banjarmasin Timur dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banjarmasin. Pembongkaran tersebut dilakukan guna membuka jalur aliran sungai yang tertutup oleh sejumlah bangunan kios pedagang. Pembongkaran sejumlah kios di kawasan Pasar Kuripan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti backhoe, loader milik PDM Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Diketahui sebelumnya Pemko Banjarmasin merencanakan pembongkaran kios di kawasan tersebut karena dianggap menutup arus Sungai Veteran yang menyebabkan banjir di kawasan Veteran sampai Sungai Lulut. Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina, yang juga turut memantau pembongkaran sejumlah kios tersebut, menyampaikan ada sebanyak 14 kios yang dibongkar oleh Pemko Banjarmasin, yang mana pembongkaran tersebut diawali dengan pembongkaran pos polisi di kawasan tersebut. Terima kasih kepada Pak Kapolres yang mengizinkan membongkar pos polisi di sini terlebih dahulu, sehingga yang lain juga mau mengikuti. Dan pembongkaran kios ini berjalan dengan lancar, ujar Ibnu Sina, Sabtu 23 Januari 2021. 14 kios yang kita lakukan malam ini bisa terjadi setelah negosiasi yang sangat alot dengan pedagang pemilik kios. Tambahnya, dibongkarnya kios yang disinyalir menutup arus Sungai Veteran tersebut diyakini bisa kembali berfungsi dengan sedia kala. Diharapkan dengan dibongkarnya bangunan di atas sungai yang mengganggu arus dan sebagainya, sehingga saluran ini tersumbat dan menyebabkan banjir seperti ini, tuturnya. Jadi intinya kios-kios tersebut itu menghambat aliran air dari Sungai Veteran menuju Sungai Matapura, sehingga itu kawasan Kuripan, Cempaka Putih sampai Sungai Lulut itu banjirnya cukup tinggi. Ulun juga kemarin ke sana dan memang di sana memang banjirnya sampai sepaha juga, bahkan sampai Sungai Lulut ke atas itu lebih parah kan. Nah, makanya mudah-mudahan dengan usaha ini bisa menambah cepat air surut di daerah Banjarmasin Timur, dan semoga juga pemerintah memikirkan langkah yang lebih konkret ya. Maksudnya langkah ini kita apresiasi, bagus sekali. Ini sebagai langkah responsif ya untuk menangani banjir. Cuman ke depan kita harus mencari langkah-langkah atau cara-cara agar banjir ini bisa kita hindari. Bukan hanya kita atasi, tapi harus kita hindari juga. Jangan sampai banjir ini ke depannya terjadi kembali. Oke, begitulah. Mudah-mudahan ini menambah informasi buat teman-teman semuanya, dan mungkin bagi buat teman-teman yang malas baca berita ya, jadi di sini Ulun sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat intinya. Dan mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih banyak lagi berita yang kita sampaikan, dan itulah inti dari konten ini, supaya kita lebih supaya kita lebih aware nih dengan apa aja yang terjadi di Banjarmasin. Jangan sampai kita orang Banjarmasin itu bahkan kita tidak tahu nih apa yang sedang terjadi di kota kita, karena kalau bukan kita yang mencintai kota ini, siapa lagi? Oke, demikian dulu konten BDS episode pertama ini. Mohon maaf kalau ulun bepenernya kelajuan, karena ulun memang bepener laju benar. Menyanu dilambati, jadi YouTube tuh dilambati kan speednya. Nah, jadi di 0,75 kah. Nah, jadi semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, kalau mungkin ulun ada salah data, itu silahkan aja dikoreksi di kolom komentar. Nanti akan kita perbaiki insyaallah di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.